bersama Cika, bersama Miko. Kita ada di Dunia Little Kings dalam ibadah online. Wah, bagaimana nih kabar pemirsa di rumah? Pasti baik-baik saja bukan? Wah, udah pada pakai baju seperti kita belum? Pasti udah nih, karena kelihatannya mereka itu pakai pakaian yang sangat bagus dan sangat bernuansa Natal. Oke, untuk sesi pertama ada pesan Natal dari gembala kita, Pastor Paulus dan Ibu Nelly, serta ada rekan kita Leticia dan Giselle yang akan membacakan tutorial ibadah. Mari kita simak langsung dari lapangan. Hai adik-adik, selamat Natal dan Tahun Baru. Kak Paulus dan Kak Nelly mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. semoga di Natal ini biar tetap sehat, tetap kuat, dan tetap cinta Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi, cinta Tuhan, cinta orang tua, dan menyenangkan semua orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Desember, bulan Natal. Yeay! Ini dia peraturan ibadah hari ini. Peraturan pertama, teman-teman harus sudah mandi dan berpakaian baju rapi serta wangi layangan kuning. Peraturan kedua, teman-teman harus sungguh-sungguh ya dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Peraturan ketiga, tidak boleh sambil tidur-tiduran, tidak boleh sambil makan, atau tidak boleh sambil main. Peraturan keempat, teman-teman harus mengikuti arahan kakak-kakak ya. Jangan lupa itu semangatnya. Selamat beribadah teman-teman. Wah, pesan yang sangat luar biasa. Aku jadi semangat lagi untuk merayakan Natal tahun ini. Wow. Oke pemirsa, jadi untuk setiap tutorialnya diikutinya pemirsa, biar pemirsa itu lebih jos mengikuti ibadahnya. Baiklah, kita akan ke sesi berikutnya, yaitu TPW yang akan dibawakan oleh Kak Matias dan Kak Eni. Dan berikutnya nanti ada firman Tuhan yang dibawakan juga oleh Kak Matias dan Kak Tohab. Dan ini pasti seru banget. Cus, kita langsung ke lapangan. Shalom adik-adik. Selamat Natal. Wah, adik-adik di rumah pasti lagi happy banget. Amin. Karena kita merayakan kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, Natal nggak berbicara tentang misalnya baju baru, sepatu baru, atau tas baru. Enggak adik-adik. Justru di Natal ini kita bersuka cita. Karena ada satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus mau datang ke dunia untuk menyelamatkan siapa? Adik-adik, bahkan kakak. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Nah adik-adik, kakak undang kita bangkit berdiri semuanya. Sudah? Kasih senyuman terbaik. Amin? Amin, siap? Yuk kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Semuanya tepuk tangan ya. Selamat datang di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan
Adik-adik masih semangat kan untuk puji Tuhan? Yang semangat katakan amin. Yang semangat katakan amin. Semuanya tepuk tangan di Tuhan kita. Boleh goyang ya adik-adik ya badannya ya. Hey! Adik-adik hebat. Kakak lihat semuanya bersukacita. Kita mau menyambut lebih lagi Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Kita dengerin musik dulu ya. Kita gerakan badan dulu semuanya. Kiri, kanan. Ayo gerakan badan semuanya. Sekali lagi ya gerakan badannya. Kita mau nyanyi Jesus is the rock. Badannya ke depan ke belakang ya Kak. Jesus is the rock and he knows my blues away. Let's say Jesus is the rock. Jesus is the rock.
percaya semuanya bersuka cita karena Natal telah tiba. Sekarang kakak mau ajak untuk setiap kita merenungkan bahwa Natal ini adalah kedatangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan setiap kita anak-anaknya. Kita mau merenungkan kembali kalau Dia datang menyelamatkan semua manusia yang percaya kepadanya. Tetapi kita tahu bahwa sebentar lagi Tuhan akan datang kembali. Biar setiap kita anak-anak Tuhan, Dia yang mengasihi Tuhan, Dia siap menanti kedatangan Tuhan. Ayo kita sama-sama sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini di hadapan Tuhan.
urapi hati kami, agar kami boleh merasakan sukacita Natal yang berasal daripada Tuhan. Kami mau buka hati kami mau buka telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Shalom adik-adik. Wah, senang banget ya Kak Top ya, kita bisa ketemu hari ini dengan adik-adik yang ada di rumah, walaupun secara online nih Kak. Benar Kak Mat. Nah, sebelumnya kita mau ngucapin nih Kak, bareng-bareng dengan adik-adik yang ada di rumah. Siap Kak? Siap. Siap. Merry Christmas. Merry Christmas juga untuk orang tua, untuk Iya. mama papa yang setia terus mendampingi adik-adik kita di rumah untuk ibadah online. Oke Kak, hari ini kita mau bagikan apa nih Kak buat adik-adik yang ada di rumah? Nah, Kak Matias, adik-adik juga yang di rumah, sepanjang bulan Desember, tema kita ibadah online Little Kings GMCC dan kawan-kawan yang lain adalah tentang Natal. Nah, temanya apa Kak? Yang hari ini yang Kakak mau bagikan? Nah, oke Kak Ma. Jadi secara khusus hari ini tema kita adalah hati yang menerima kabar baik. Iya. Oke, pasti ini sesuatu yang menarik ya Kak ya. Tapi sebelum Kak Top cerita, kita harus berdoa terlebih dahulu Kak. Karena segala sesuatunya harus diawali dengan yang namanya doa. That's right Kak Ma. Oke adik-adik, sebelum kita dengar cerita hari ini, kita lipat tangan adik-adik semuanya, lipat tangan, tutup matanya, supaya nggak lihat yang lain-lain. Kita berdoa sekarang sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami kembali beribadah secara online lewat YouTube channel ini ya Tuhan. Kami percaya walaupun melalui YouTube channel, Tuhan Yesus tetap hadir di rumah-rumah. Kami mau mendengar cerita dari Kak Tohab dan Kak Matias hari ini. Berkati mereka yang bercerita dan kami juga yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke Kak Tohab, aku sudah gak sabar Kak untuk dengarkan cerita hari ini. Siap. Nah adik-adik, cerita kita hari ini adalah yaitu bahwa waktu itu Yusuf dan Maria mereka itu berangkat dari kota mereka, dari Nazaret, dari kampung mereka, pergi agak ke kota gitu Kak Matias. Di mana Kak? Di Bethlehem atau di kota Daud. Nah, kenapa mereka harus pergi ke sana? Karena ada sebuah perintah supaya mereka didaftarkan gitu. Kalau zaman sekarang kira-kira kayak sensus penduduk gitu, supaya diketahui laki-lakinya berapa, perempuannya berapa gitu. Jadi mereka berjalan dari kota mereka sampailah mereka di Bethlehem. Nah, pada waktu mereka sampai di sana, mereka tiba di sebuah tempat. Tempat itu adalah sebuah kandang ternak adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak? Pada waktu mereka dalam perjalanan itu sebenarnya Maria, yaitu yang nantinya jadi ibu Tuhan Yesus, itu sedang mengandung besar dan sudah mau melahirkan adik-adik. Nah, pada waktu mereka tiba di Bethlehem, mereka tiba di sebuah tempat yang kita sebut tadi kandang ternak tadi. Lalu di situ Ibu Maria melahirkan bayi Tuhan Yesus, Kak Mat. Tunggu Kak. Kenapa Yesus harus dilahirkan di tempat sederhana Kak? Memangnya di daerah itu nggak ada tempat yang lebih mewah gitu Kak? Nah itu masalahnya. Adik-adik juga kan bertanya ya, kenapa sih Tuhan kita mesti lahir di kandang ternak, di dalam palungan gitu? Pada waktu itu sebenarnya Yusuf dan Maria itu sudah mau menginap di rumah-rumah orang, atau di penginapan, atau di hotel gitu ya. Tapi semua orang bilangnya penuh, rumahnya penuh, penginapannya penuh. Jadi nggak ada yang terima mereka adik-adik. Padahal kan waktu itu Maria harus melahirkan. Lalu akhirnya mereka
memilihlah tempat itu Kak Matias, yaitu kandang ternak tadi. Di sana Tuhan Yesus dilahirkan. Oh gitu Kak. Oke Kak, ini cerita semakin seru. Boleh Kak Tohab lanjutkan lagi? Oke adik-adik. Nah, adik-adik, di tempat lain, nggak jauh dari tempat Yesus dilahirkan, itu ada gembala-gembala domba. Gembala-gembala domba, adik tahu nggak? Yaitu yang jaga ternak Kak. betul. Jadi mereka itu tinggal di padang adik-adik supaya mereka bisa menjaga domba-domba mereka. Waktu itu mereka mungkin lagi ngobrol-ngobrol gitu ya. Ada banyak tuh mereka itu. Nah, tiba-tiba di tengah-tengah mereka itu ada malaikat yang menampakkan diri. Wah, adik-adik pernah lihat malaikat nggak? Kak Mat, pernah lihat malaikat nggak? Belum Kak. Kakak sih pernah lihat gambarnya doang. Di tapi buku. kalau di buku atau di layar di HP, tapi langsung belum pernah. Mereka itu kaget dan ketakutan adik-adik karena mereka melihat makhluk asing, yaitu malaikat. Nah, tapi malaikat itu ngomong kepada mereka, "Jangan takut. Aku datang ke sini untuk memberikan kalian kabar baik, kesukaan besar, kabar gembira, karena hari ini telah lahir Sang Juru Selamat di kota Daud." Wah, mendengar berita itu Kak Mat, mereka sambil ketakutan, tapi mereka juga sambil senang gitu, bersuka cita. Wah, Juru Selamat. Wah, mereka senang. Lalu malaikat itu ngomong lagi, "Nanti kalian akan pergi ke satu tempat yang namanya Bethlehem, dan di tempat itu kalian akan menemukan seorang bayi mungil, seorang bayi yang baru lahir." Wah, gitu Kak Mat. Keren banget ya Kak ya. Nah, aku masih penasaran Kak nih sama ceritanya. Lanjut ya. Lanjut Kak. Belum selesai nih Kak. Nah, waktu malaikat ngomong seperti itu, tiba-tiba datang lagi malaikat yang lebih banyak lagi adik-adik. Wah, jadi tempat itu penuh dengan cahaya kemuliaan Allah beserta dengan malaikat-malaikat yang begitu banyak adik-adik. Wah, lalu mereka memuji-muji Allah. Mereka nyanyi seperti ini adik-adik. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang percaya kepadanya." Gitu adik-adik. Nah, mendengarkan malaikat yang memuji-muji Allah, itu gembala-gembala kembali lagi mereka tercengang-cengang sambil mereka bergembira adik-adik. Nah, setelah itu malaikatnya naik ke surga lalu meninggalkan mereka. Mereka sangat-sangat bersuka cita malam hari itu adik-adik. Nah, tapi sesuai dengan pesan dari malaikat yang pertama tadi, mereka akhirnya pergi ke sebuah tempat yang disebut tadi di Bethlehem tadi. Dan benar adik-adik, waktu mereka sampai di sana, mereka menemukan bayi Yesus dan Maria dan juga Yusuf. Wah, mereka sangat bersuka cita karena Juru Selamat telah lahir di kota Daud. Gitu Kak Ma ceritanya. Yeay. Berarti kabar sukacitanya karena Yesus lahir ya Kak ya? Yes. Keren banget Kak, keren. Oke, Kak Mat nih, Kak Tohab kan sudah selesai ceritanya nih. Biasanya kan setiap minggu kita ada pelajaran-pelajaran tuh yang Pastinya, diceritakan Kak. oleh kakak-kakaknya. Mungkin pelajaran rohani atau apa sih yang harus kita lakukan gitu. Kakak punya nggak hari ini? Punya dong Kak. Yang pertama nih Kak, yang aku pelajari dari cerita Kak Top hari ini, yang pertama adalah kita harus memiliki telinga untuk mendengar Kak. Oh gitu, maksudnya gimana Kak? Gini Kak, tadi kan malaikat menyampaikan sesuatu kepada gembala-gembala kan Kak ya? Betul. Mereka mendengarkan setiap apa yang disampaikan oleh malaikat dan menerimanya Kak. Sama nih Kak, dengan kehidupan kita di rumah atau dimanapun Kak. Banyak nih Kak, anak-anak yang biasanya ketika orang tuanya memanggil, misalnya Kak contohnya Michael ya, Michael, orang tuanya sudah memanggil berkali-kali Kak, nggak hanya sekali tapi berkali-kali. Tapi anaknya nggak noleh ya? Nggak noleh Kak, tapi karena anak-anaknya suka misalnya main game, padahal mereka mendengar sih Kak, tapi mereka mengabaikan
panggilan dari orang tuanya. Tapi Kak Mat ya, kakak percaya nih ya, untuk adik-adik di rumah yang setiap minggu setia ibadah online sama kita nih, anak-anak kita nggak seperti itu Kak. Itu Beda, anak-anak yang Kak. ada di negeri yang jauh banget di sana. Ya nggak sih Kak? Beda Kak, Ya. karena memang adik-adik Little King semuanya kan setia dan taat untuk ikut ibadah setiap hari Minggu Kak. That's right Kak Mat. Iya. Ada lagi nggak Kak? Ada dong Kak. Yang kedua dan yang terakhir Kak, kita belajar untuk memiliki hati yang taat nih Kak. Oh gitu. Maksudnya gimana tuh Kak? Gini Kak, tadi kan gembala-gembala sudah mendengarkan pesan dari malaikat nih Kak. Mereka sudah dengarkan, tapi mereka nggak berhenti di situ aja Kak. Mereka melakukannya dengan cara menemukan bayi Yesus. Sama nih Kak dengan kita. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan juga, ketika misalnya kita mendengarkan pesan dari orang tua, baik mama maupun papa, kita nggak hanya mendengarkan saja Kak, tapi kita harus mengerjakannya dengan penuh sukacita. Betul banget Kak Mat. Adik-adik, hari ini tema kita adalah hati yang menerima kabar baik. Dua hal yang harus kita lakukan hari ini yaitu apa? Mendengar nasihat, mendengar perintah dari mama papa, dari firman Tuhan, dan gak hanya mendengarkan saja. Iya. Yang kedua yang paling penting juga adalah mentaati firman Tuhan yang kita dengarkan. Luar biasa hari ini. Nah, hari ini kita ada apa lagi Kak? Ada ayat hafalan nggak hari ini? Pastinya ada dong Kak, ayat hafalan harus ada setiap hari Minggu Kak. Apa itu Kak? Oke, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan ya. Yang pertama, kita harus memiliki telinga untuk yang mendengar. Yang kedua, kita belajar untuk memiliki hati yang taat. Nah, sekarang kakak ajak kita untuk baca ayat hafalan. Siap? Yang siap katakan siap. Siap. Oke, ayat hafalan hari ini ada di Matius 11 ayat 15. Oke, kakak ulangi lagi ya. Ayat hafalan hari ini ada di Matius 11 ayat 15. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Wah, gampang ya adik-adik ya. Kita ulangi sekali lagi. Kak Tohab juga ikutin ya Kak ya. Oke, ayat hafalannya ada di Matius 11 ayat 15. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oke, itu dia adik-adik. Ingat ya, ayat hafalannya dihafal lalu dilakukan setiap hari. Nah, tadi kan Kak Tohab sudah doa pembukaan tuh, Kak Mat. Oke Kak. Sekarang kakak dong yang turut dalam doa. Oke, siap Kak. Nah, kakak ajak buat adik-adik di rumah, bahkan buat mama dan papa, kita berdoa bersama-sama. Siap? Siap. Yuk kita lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sangat bersuka cita Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Dan kami juga Tuhan sudah belajar Tuhan sesuatu dari Kak Tohab dan Kak Matias Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman yang kami dengar Tuhan, tidak ada yang sia-sia Tuhan. Tuhan ajarin kami Tuhan untuk kami menjadi anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan. Dan nggak hanya mendengarkan firman Tuhan Tuhan, tapi kami menjadi anak-anak yang taat untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Biarlah Tuhan damai sejahtera sukacita senantiasa Tuhan melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Haleluya. Amin. God bless adik-adik. God bless. Wah, pasti tadi pemirsa di rumah semangat banget ya untuk mengikuti ibadahnya. Nah, Miko, ingat nggak tadi poin-poin apa yang dibawain sama Kak Matias dan Kak Tohab? Wah, jelas dong, firman Tuhan yang luar biasa itu pasti terngiang-ngiang terus terhadap aku. Oke, jadi untuk poin-poin yang perlu pemirsa ingat adalah 1. Dengar-dengaran. Yang kedua, setia dan taat untuk melakukan perintahnya. Wow, mantap kan? Itu dia
Iya Cika, kamu denger nggak tadi firman Tuhannya? Dengar dong. Nah, permisa di rumah, untuk sesi selanjutnya ada 9 rekan kami yang akan mengajak pemirsa di rumah untuk memperkatakan Mazmur 91. Mari kita simak dari lapangan berikut ini ya. Let's go. Salam teman-teman, saatnya kita untuk memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan aku dan kubu pertahanan aku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan alam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang lebat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat keteduhanmu. Petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperhatikan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Wah, pemirsa-pemirsa di rumah, jangan lupa untuk tetap dan terus memperkatakan Mazmur 91 ini ya. Nah, di sesi berikutnya rekan kami sudah standby, yaitu rekan Lois, untuk mengajak pemirsa-pemirsa di rumah untuk memberi. Cus, langsung kita ke rekan Lois. Lonceng Natal telah berbunyi. Shalom teman-teman. Sekarang waktunya kita memberi. Yeay. Tapi bentar, sebelum memberi kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau memberi. Berkati persembahan kami supaya bisa menjadi berkat untuk semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, bagi teman-teman yang mau memberi bisa bilang ke mama papanya untuk mengirimkan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah memberi. Nah, sekarang kami akan mempersilahkan rekan kami Jubil untuk memberikan persembahan pujian Natal untuk Tuhan Yesus. Wah, Mari kita saksikan langsung di lapangan. Yuk. Wah, nggak terasa ya, hari ini udah mau berakhir. Nah, saya Cika, Saya Miko. ingin mengucapkan Selamat Hari Natal. Pemirsa di rumah, mari kita saksikan doa berkat dari kakak-kakak di lapangan. Yo. Wah, ibadah Natal yang luar biasa adik-adik ya. Siapa yang bersuka cita? Angkat tangannya, kakak mau lihat. Adik-adik kecil yang udah gede. Yes, luar biasa. Yuk kita sekali lagi berikan pujian kita kepada Tuhan sebelum kita berpisah. Sama-sama bangkit berdiri yuk. Syukur
Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Dan kiranya segala kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita setiap hari, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Merry Christmas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.